Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, good morning my students. Gimana kabarnya siswa-siswi ibu kelas 5? Wah, luar biasa sekali loh. Semangat kalian di rumah sampai ke sekolah. Berjumpa kembali bersama Ibu Hana di sini di sekolah kita tercinta UPTD SDN Kamal 2. Sudah rindu sekali ya rasanya kita ingin belajar tatap muka di sekolah. Tapi untuk sementara waktu kita masih harus BDR dulu, belajar dari rumah. Are you ready to study at home with Mrs. Hana? Oke, yuk kita mulai masuk kelas. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen-komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Yo ayo 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 kita belajar. Yo ayo 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 kita bergembira. Ya, dari lagu yang baru saja kita nyanyikan bersama, maka hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem. Berikut Ibu sajikan sebuah teks. Ibu bacakan ya. Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, anak ibu, dari teks tersebut terdapat pikiran utama yang merupakan inti paragraf, dan terdapat juga informasi penting. Yang manakah? Ya, benar sekali. Pikiran utama untuk teks ini ada di kalimat pertama, dan kalimat selanjutnya adalah informasi penting. Nah, kita sudah paham ya tentang pikiran utama dan informasi penting. Berikutnya akan Ibu jelaskan lebih jauh tentang ekosistem. Ekosistem adalah interaksi atau hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup, biotik, dan benda-benda tak hidup, abiotik, pada suatu lingkungan. Paham ya? Nah, apa saja komponen-komponen ekosistem? Yang pertama adalah biotik atau makhluk hidup. Kedua adalah abiotik, benda-benda tak hidup. Nah, contoh komponen ekosistem untuk biotik, makhluk hidup. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Komponen abiotik, benda-benda tak hidup, contohnya adalah air, cahaya matahari, udara, tanah, kelembaban, dan suhu. Next, lebih jauh akan Ibu jelaskan tentang tingkatan pada komponen biotik. Ibu sajikan sebuah gambar. Nah, ini dia tingkatannya. Yang pertama adalah individu, makhluk hidup tunggal. Di atasnya ada populasi, yaitu kumpulan dari individu. Kemudian ada komunitas, yang merupakan kumpulan dari populasi. Dan ada ekosistem itu sendiri. Jika boleh Ibu singkat, untuk mempermudah menghafal, kita singkat IPKE. Individu, populasi, komunitas, dan ekosistem.
Ibu berikan contohnya ya. Untuk individu, contohnya adalah seekor kucing. Wah, lucu sekali. Seekor monyet, seekor ikan. Next, contoh untuk populasi. Populasi kumpulan dari individu. Contohnya, kawanan kucing, kawanan monyet, dan kawanan ikan ya. Jadi ada banyak makhluk hidupnya. Berikutnya adalah komunitas. Contohnya adalah komunitas terumbu karang, komunitas danau, komunitas hutan bakau, kemudian ada padang pasir dan padang rumput. Berdasarkan jenisnya, ekosistem dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah ekosistem alami yang merupakan ciptaan dari Tuhan dan sudah disediakan oleh alam. Contohnya di situ ada ekosistem air dan darat. Untuk air terdiri dari air tawar dan air asin. Yang kedua adalah ekosistem buatan yang merupakan ciptaan dari manusia. Contohnya ekosistem alami. Contohnya ekosistem air tawar. Apa saja contohnya? Ada danau, kolam, dan sungai. Untuk air asin, contohnya adalah ekosistem terumbu karang dan ekosistem laut. Untuk ekosistem darat, contohnya ada hutan hujan, sabana, padang rumput, gurun, tundra, dan taiga. Yang kedua, ekosistem buatan. Contohnya adalah sawah, bendungan. Untuk dapat bertahan hidup, hewan-hewan yang ada di setiap ekosistem memerlukan makan. Apa saja makanannya? Berikut Ibu jelaskan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama adalah hewan karnivora. Hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain. Contohnya seperti harimau, anjing, buaya, dan ular. Yang kedua adalah hewan herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Contohnya seperti sapi, kelinci, kerbau, dan rusa. Yang ketiga adalah hewan omnivora, yaitu hewan pemakan daging atau pemakan hewan lain, juga dia makan tumbuhan. Contohnya adalah orangutan, gorila, dan monyet. Dari banyaknya pulau yang ada di Indonesia, tentu banyak pula ekosistem di dalamnya. Wah, betapa luar biasa kayanya ya negeri kita tercinta Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib senantiasa menjaga keseimbangan ekosistem. Dan sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Maha Pencipta. Demikian video pembelajaran dari Ibu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap di rumah, dan apabila terpaksa keluar rumah jangan lupa gunakan masker, jaga jarak aman minim 2 meter, selalu bawa hand sanitizer, dan jangan lupa cuci tangan. Demikian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.